نبدأ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati, a'azakumullah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiratnya. Oleh karena hingga di malam hari ini, malam ke-21 dari bulan Ramadan, kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, demikian juga nikmat kesempatan. Namun tentu saja lebih patut lagi kita syukuri, dan seharusnya kita senantiasa menjaganya dan mempertahankannya adalah nikmat iman. Karena seandainya pun kita diberikan kesempatan yang berlipat ganda, demikian juga kesehatan yang prima, namun bila nikmat iman ini mengalami penurunan, terkadang yang namanya ibadah-ibadah yang ringan maupun perbuatan-perbuatan baik yang mudah terasa berat untuk kita laksanakan. Padahal itu semuanya merupakan penopan-penopan dalam menghadapi tantangan hidup di dunia ini, dan juga sekaligus sebagai pengantar yang akan mengantar kita memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wal akhawat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tentu sudah sama-sama mengetahui tentang Nabi Musa. Beliau ini salah satu rasul yang mempunyai kisah yang sangat fenomenal di dalam Al-Quran. Suatu kisah yang sangat luar biasa, yang menggambarkan bagaimana kebenaran dan kebatilan itu tidak akan mungkin bisa ketemu. Dan beliau ini sebagaimana kita ketahui merupakan anak angkat dari Fir'aun, dan dia dididik di dalam istana dengan penuh kemegahan. Namun semuanya itu setelah beliau menginjak dewasa tidak menjadikan dia merasa tenang dan bahagia dengan segala fasilitas-fasilitas yang ada. Kenapa? Karena di masa remaja beliau sudah mulai berpikir, ya, sudah mulai diberikan hikmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan dia meninggalkan istana menuju ke kota. Ini ikhwan dan akhwat yang mungkin mengikuti sejak awal sudah pernah dikisahkan tentang ini. Ya, jadi beliau itu, ya, salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia sudah diberikan ilmu dan hikmah sebelum diutus menjadi rasul. Ya, berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Ya, mereka itu kebanyakan diberikan ilmu dan hikmah setelah diutus menjadi rasul. Tapi beliau sudah diberikan sebelumnya, sehingga ya, melihat kondisi yang dia jalani selama di istana tersebut dengan segala fasilitasnya tidak membuat dia merasa nyaman dan tenang. Ya, bahkan sudah nampak mulai ada pertentangan-pertentangan sehingga dia meninggalkan istana menuju ke kota. Kemudian kelak setelah beliau diutus, dia pun datang menghadap Fir'aun.
tapi berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya sebagai anak angkat bagian dari keluarga istana, sekarang ini beliau datang sebagai penasihat, sebagai seorang dai yang dianjurkan untuk menasihati, mengingatkan dengan penuh hikmah. Jadi pada dasarnya itu dakwah itu adalah hikmah, datang dengan penuh kesantunan. Kita mengetahui bagaimana Fir'aun, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengutus beliau dan memerintahkan untuk menghadap Fir'aun dengan menggunakan kata-kata yang indah. Sehingga dakwah itu sebenarnya jangan sampai kita menggunakan kata-kata mencaci, sekalipun itu orang yang paling bijak sekalipun. Kita harus tetap bijaksana. Dan sebijaksana apapun kita ungkapkan, ya tetap yang namanya dakwah keadaan menghadapi berbagai macam rintangan. Ya, namun ya ini sekedar mukaddimah, karena untuk mengingat-ingat ya kisah-kisah yang telah diangkat oleh para ustaz sebelumnya. Adapun malam ini insya-Allah ya sebagaimana biasanya kita tetap melanjutkan bahasan kita atau renungan kita tentang surah Al-Qasas. Dan pada malam ini insya-Allah kita telah memasuki ayat ke 36. Namun sebelumnya insya-Allah saya ingin membacakan ya sebagai satu renungan. Jadi berbeda antara tafsir dan renungan. Tafsir itu banyak ya, termasuk pembahasan tentang kajian-kajian ilmiahnya dan sebagainya. Tapi renungan ini insya-Allah kita bisa dengan mengetahui maknanya, kita bisa merenungi dan ya merasakan keindahan dari Al-Quran itu sendiri dan kenikmatannya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Musa rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda. Ayat 36 kita mulai 36. Baik. Falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara wa ma sami'na bi hadza fi aba'ina al-awwalin. Ya, jadi kita coba renung secara umum dulu sebelum kita ambil poin-poinnya. Ya. Maka ketika Musa datang kepada mereka membawa ya mukjizat, yaitu ayatin bayyinat, tanda-tanda yang sangat jelas. Ya. Mereka berkata, ini hanyalah sihir yang dibuat-buat. Dan kami tidak pernah mendengar seperti ini pada nenek moyang kami dahulu. Tentu ya, termasuk saudara-saudaraku yang punya profesi sebagai dai, kadang menghadapi seperti ini. Di saat kita memasuki suatu tempat, kita datang dengan bijak, memberikan tawaran dengan dakwah bil hikmah. Kadang ada penolakan dan mengatakan kami tidak pernah mendapatkan seperti ini. Ini sangat bertentangan dengan apa yang selama ini kami dapatkan dari orang tua kami. Ya, jadi ini sejak dahulu memang sudah menjadi alasan dalam penolakan suatu kebenaran. Berhujjah kepada nenek moyang ataupun adat istiadat yang mereka sudah ya mendarah daging, ya yang sudah menjadi darah daging bagi mereka. Ya, alhamdulillah kita bagaimana lihat ya, cuma kita ini di Sulawesi sebenarnya kalau dilihat perkembangan Islam masih sangat mudah. Di saat dakwah itu yang mau disebarkan dia harus menghadapi suatu tantangan yang sudah sangat luar biasa. Bersamaan dengan dakwah datang Belanda, datang Portugis dan sebagainya. Ya, sehingga belum sempat solid menjadi suatu kekuatan, ya sudah, jadi dia sudah menghadapi berbagai masalah. Ya, berbeda mungkin dengan tempat-tempat lain di Turki sehingga dia bisa menjadi solid dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu kalau kita masih banyak mendapatkan ya sesuatu yang masih belum sempurna ya dalam kehidupan kita, ya kehidupan masyarakat kita itu disebabkan karena dakwah memang yang pada waktu itu ya menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Ya. Sehingga masih banyak berbekas
ya sampai sekarang. Baik. Ini sebagai renungan umum saja. Kemudian ayat selanjutnya yaitu ayat ke-37. Wa qala Musa rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda min indih wa man takunu lahu aqibatud dar innahu la yuflihudz zalimun. Dan Musa menjawab. Jadi ketika mereka ditolak dengan ungkapan bahwa ini adalah permainan sihir, ya, dengan ayat-ayat yang sudah jelas bahwa ini dari Allah, ya, Musa menjawab, Tuhanku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapat kemenangan. Ya, jadi ini juga sesuatu fenomena yang sangat, ya, sering kita dapati. Dan insya Allah kita tetap yakin, ya, dengan dakwah kita, bagaimanapun tantangannya itu, yang dibutuhkan adalah istiqamah dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasta'inu bis sabri was salat. Ya. Kemudian yang perlu kita, sebagai seorang dai juga ini, ya, kadang di saat kita menggebu-gebu, ya, kadang kita kurang menyadari sehingga kita terlepas dalam omongan yang menggunakan kata-kata yang mungkin kurang bagus, ya. Tetapi, ya, kita melihat dan berpedoman kepada para rasul-rasul. Coba kita lihat ketika Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Fir'aun yang sudah jelas-jelas dia meninggalkan istananya itu karena sudah tidak ada lagi kecocokan dengan orang tua angkatnya. Kemudian dia setelah itu termasuk orang-orang yang dicari karena sempat membunuh salah seorang dari kaum Fir'aun, ya, atas nama membantu, ya, sekelompok-kelompoknya. Nah, ini juga perlu kita lihat. Di sini, ya, Nabi Musa alaihissalam ketika sempat melakukan itu, ya, ini spontanitas. Ketika dia dimintai pertolongan, apalagi dalam keadaan seperti ini, ya, antara dia dengan kaum Fir'aun itu ada semacam hubungan permusuhan. Secara spontanisat dia melakukan itu. Tapi apa yang dia lakukan, dia setelah itu dia beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mengatakan ini dari syaitan. Jadi masalah yang perlu kita lihat di sini bukan masalah perbuatan ataupun kehilapan dan kesalahan, tapi bagaimana menyikapi setelah itu, ya. Jangan kita jadikan sebagai suatu kesombongan, sudah salah kita angkat menjadi suatu kesombongan. Ya, makanya kalau kita kembali kepada Al-Quran, salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa bukan berarti bahwasanya sama sekali bersih dari dosa-dosa. Kadang dia khilaf, kadang juga dia melakukan perbuatan keji sebagaimana orang-orang lain. Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Dia tetap dijadikan sebagai orang yang bertakwa. Makanya disebutkan dalam Al-Quran salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan keji ataupun menzalimi dirinya, dzakarullah, dia mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak meneruskan perbuatan itu sementara dia mengetahui. Ya, jadi dia langsung meninggalkan. Seandainya pun mungkin dimintai lagi untuk membantu, dia tidak akan melakukan karena dia menganggap itu adalah suatu perbuatan yang salah. Ya. Jadi sini, ya, jawabannya, ya, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan terhadap apa yang dituduhkan kepadanya. Dia tidak langsung membalas secara frontal berhadap-hadapan, tapi dia kembalikan kepada Allah. Dia tidak mengatakan siapa bilang ini fitnah dan sebagainya. Dia tetap mengambil dengan cara-cara hikmah. Ya. Jadi terkadang juga, ya, terkadang kita, ya, ditanya ataupun ditantang dan tidak perlu kita layani. Ya, mungkin dalam hal-hal tertentu, ya, kadang juga kita dianjurkan memberikan pelajaran-pelajaran. Jadi sinilah perlunya bahwa ilmu itu harus dengan hikmah. Ya, pembahasan sebelumnya itu kebetulan saya membahas tentang itu di Masjid DDTP, ya.
bahwasanya ilmu itu kalau dibarengi dengan hikmah maka semakin luar biasa ilmu kita, semakin bermanfaat. Adapun ilmu tanpa dibarengi dengan hikmah itu manfaatnya ya sangat kurang. Kenapa? Karena terkadang seseorang berilmu itu karena tidak mempunyai hikmah, tidak menempatkan ilmunya pada tempat yang jelas, sehingga tujuannya untuk ya mengajak kepada kebaikan ya justru mendatangkan mudarat. Ya seperti mungkin kalau kita katakan ya ada tindakan-tindakan kurang bagus, meskipun itu adalah suatu kesalahan, tapi menindaki orang tersebut ya karena mungkin ya menindaki orang tersebut kita benarkan, kita katakan itu ijtihadnya dia sendiri, itu adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Ya seharusnya kita katakan ini perbuatan yang salah, tapi itu adalah suatu tuntutan mereka, maka kita sebagai, apalagi kita ini mungkin ya termasuk kita umpama ustaz dan sebagainya, ya kalau mungkin kita melihat itu sesuatu yang sudah harus ya secara perasaan sudah harus, memang sudah pantas dibalas, tapi syariat mengatakan tidak ya, masih perlu kita ajak. Jadi banyak hal-hal seperti ini ya. Jadi ilmu dan hikmah itu harus ada pada seorang dai ya, ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa qala fir'aun ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa auqid li ya hamanu ala tini faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Dan Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku, maka bakarkanlah tanah liat untukku wahai Haman untuk membuat batu bata, kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar dapat naik melihat Tuhannya Musa, dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta. Ya, jadi ini juga kalau kita berbicara tentang akidah yang menandakan bahwa Allah itu alal arsistawa, di atas, fokus sama di atas. Kenapa? Karena Fir'aun ketika ya ingin, yang walaupun ini tujuannya untuk melecehkan Musa dan mengatakan sebenarnya tidak ada, maka buatkanlah saya, nanti saya akan naik, kita buktikan apakah Tuhannya Musa itu ada, dan saya mengira bahwa itu tidak benar, dia itu adalah seorang pembohong. Jadi buatlah. Itu menandakan bahwa secara fitrah itu mengatakan di atas. Ya. Tapi ya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit, ya bukan berarti ya mengikuti apa yang diinginkan Fir'aun. Tapi ini memang Musa sudah mengabarkan sebelumnya ketika ditanya ya sudah mengisyaratkan bahwa Allah itu adalah di atas langit. Ya makanya dia bilang buat sarhan untuk ingin membuktikan. Ya ini kalau kita ya berbicara tentang akidah, tapi ini bukan mungkin bahasan di sini karena bahasan akidah itu lebih luas lagi kalau kita mengatakan di mana itu Allah, kaifa dan sebagainya, segala sifat-sifatnya. Yang jelas secara umum Allahu alal arsy istawa. Ya. Dan tentu saja kalau kita berbicara segala yang namanya arah di atas berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentu sesuai dengan kelayakan Allah. Jadi apapun yang kita pikirkan, apapun yang tergambar dalam kehidupan kita tentang makna kalimat itu, bahwa semuanya itu adalah makhluk dan tidak layak bagi Allah dan tidak benar sesuai dengan apa yang kita gambarkan. Ya, jadi dalam hal ini ya kalau dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ini kaitannya dengan akidah. Baik. Wastakbaru huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Dan dia Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Ya, jadi pada dasarnya ya setelah melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya mereka mengetahui bahwa itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja karena sifat sombong sehingga dia tetap tidak mau menerima dan mengatakan itu adalah sihir. Dan ini bukan saja Nabi Musa, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya pernah dituduh sebagai tukang sihir. Lantas apa yang bisa kita petik ya dari kitab ini, ya dari ayat-ayat tersebut?
Ya, untuk kita tadabburi. Yang pertama, ya, di sini beberapa poin-poin, ya banyak. Ja'a Musa ila Fir'aun wa qaumuhu bi ayatin bayyinat lakinnahu istakbaru wa raddul ayati bi zamihim annahu sihrun ma ta'adzur bi taklidil aba. Jadi yang kita petik dari ayat ini, ayat tersebut, Musa ketika datang kepada Fir'aun dan telah memperlihatkan ayat-ayat bayinat, ayat-ayat kebenaran, yaitu mukjizat Allah Subhanahu wa taala, dan mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak terkalahkan oleh manusia. Jadi kalau dikatakan bahwa itu adalah sihir, masa Fir'aun tidak bisa mengalahkan dengan tukang-tukang sihirnya? Bahkan tukang-tukang sihir Fir'aun setelah ya beradu, ya, atau setelah beradu di pentas dengan Nabi Musa, justru dia beriman kepada Tuhan Musa. Kenapa? Karena dia sudah melihat kebenaran bahwa tidak mungkin ini adalah sihir. Karena seandainya sihir, maka mereka lah yang lebih mengetahui. Ya. Tapi untuk menakut-nakuti supaya jangan ikut Musa, hati-hati, dia itu adalah sihir. Demikian juga, ya, ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan dan semakin banyak pengikutnya, ya, orang-orang Quraisy, pemuka Quraisy sangat takut. Dan bahkan Al-Walid ibn Mughirah ketika datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah membacakan ayat, ya, hatinya langsung terenyuh, langsung, ya, semacam membenarkan, ya, dan ada keinginan untuk beriman. Tapi namanya, ya, Al-Walid sebagai pemuka, ya, dia pikirkan masyarakatnya, kalau saya masuk Islam ini bagaimana. Nah, setelah itu, ya, setelah kejadian tersebut, Abu Jahal datang kepadanya untuk menakut-nakuti dia. Dia bilang, kami dengar, ya, bagaimana bahasanya Abu Jahal untuk memprovokasi agar supaya Al-Walid jangan mengikuti Nabi Muhammad. Kami dengar bahwa kamu datang kepada Nabi Muhammad untuk minta sesuatu agar kamu diberi. Nah, tentu Al-Walid tersinggung dalam hal ini karena dia orang yang paling kaya dan dia adalah seorang pemimpin Quraisy. Ya. Makanya kalau kita mungkin angkat di sini, ya, tidak bisa, cukup kita isyaratkan karena ada kaitannya dengan mukjizat ini, dengan kebenaran ini. Apa kata Al-Walid? Demi Allah, ya, laqad alima Quraisyin bi anni min agnan nas. Ya, orang Quraisy semua tahu bahwa saya ini orang yang paling kaya, dan orang Quraisy juga tahu bahwa saya ini orang, ya, ahli syair, sehingga saya mengetahui apa yang dikatakan Nabi Muhammad bahwa itu adalah syair. Saya tahu, dan ternyata apa yang saya dengar itu bukan syair, bahkan lebih tinggi, adalah suatu ungkapan yang tinggi dan tidak ada di atasnya, sangat luar biasa. Sehingga Abu Jahal semakin dia mendengar ini, mengatakan ini bahaya ini. Kemungkinan ini, ya, Al-Walid ibn Mughirah akan beriman. Sehingga dia katakan, wallahi, demi Allah, ya, karena orang-orang Quraisy dahulu juga, ya, kalau dikatakan Allah itu dia percaya Tuhan itu hanya satu, pencipta itu hanya satu, hanya mereka punya sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang rububiyah, menciptakan, memberi rezeki, tetap mereka katakan Allah. Sehingga mereka juga bersumpah demi Allah, wallah, kalau demikian pendirianmu, maka masyarakatmu akan meninggalkan kamu. Nah, akhirnya berpikirlah Al-Walid ibn Mughirah dan mengatakan, kalau begitu, dakni ufakir, tinggalkan aku untuk berpikir sejenak. Dan itu diabadikan di dalam surah Al-Mudaththir. Innahu fakkara wa qaddara wa fakutila kaifa qaddar. Ya, untuk bisa membaca ini sangat indah juga. Dan untuk kita baca tafsirnya, baca terjemahannya, ini sangat bagus. Ya. Jadi, ya, tuduhan-tuduhan seperti ini sebenarnya, ya, sudah ada, ya. Di sini juga inna qadara fakkar, kenapa disebutkan di situ? Setelah dia pikiran, dia mengatakan bahwa Muhammad itu adalah penyihir, agar supaya orang-orang jangan dekat kepadanya. Karena setiap ada orang yang dekat kepadanya, ya, dia langsung tertarik. Ya, begitulah biasa kalau kita seorang dai berpengaruh. Ya, banyak tuduhan-tuduhan, dan kita harus sabar dalam menghadapi semuanya itu. Nah, makanya beliau di sini mengatakan, ramyul ayatil bayyinati bi annaha sihr wa ta'adzuri bittiba'il abai jawabu tawatu' alaihi al-mukadzibun li Rasulillahi ta'ala wa ayati. Nah, dia mengatakan
seperti ini. Ya, tuduhan-tuduhan tentang sihir, ya, tentang mukjizat yang dibawa seorang rasul, ya, sebagai sihir, ya, itu sudah merupakan, ya, jawaban bagi orang-orang yang menolak ajakan seorang rasul, ya, yang sudah turun temurun sejak dahulu, ya, yang dilakukan oleh para pendusta-pendusta kerasulan. Kemudian poin yang berikutnya, istajab Allah Ta'ala li Musa faqala sanashuddu adudaka bi akhika wa atahu ziyadata fadlan wa karamatihi faqala lahu. Bukan ini lanjutannya. Ihtijaju, al-ihtijaju ini soalnya bukunya ini sama terbiasa kita kalau kita gundul itu dari kanan ke kiri. Jadi saya di sini ini dari kiri ke kanan, akhirnya ini dari kiri ke kanan, akhirnya kalau dari kanan ke kiri ya berarti kembali. Ya. Tayyib. Al-ihtijaju bima kana alaihi al-aba'u fi muqabalatil haqqi hilatan yalja'u ilaiha ahlul batil inda ajsihim an muwajahatil haqqi garduha istitharatul hamiyah. Ya. Jadi, ya, argumentasi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran dengan menggunakan kata nenek moyang, bahwa ini sudah ada turun temurun sejak nenek-nenek kami dahulu, ya, yang merupakan alasan yang digunakan bagi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, ya, sehingga ini menjadi alasan, ya, terutama jika dia tidak punya kemampuan untuk membantah, ya, hujah-hujah kita, ya. Ini poin, ya, kita ringkas, ya. Jadi ini, ya, poin yang ketiga, ya, di saat mereka lemah dan tidak bisa menjawab walaupun dia mengetahui bahwa itu suatu kebenaran, ya, dia menggunakan, ya, kata al-aba, nenek moyang. Laisa kullu ma yunsabu lil aba'i yakunu sahihan faqad yakunu batilan tawarathuhu wa la da'iyati mu'alajatu ma daraja alaihi nasu bi hikmatin wa tadarruj. Beliau mengatakan, ya, tentu kita semua mengetahui bahwa tidak semua yang dinisbatkan kepada nenek moyang adalah suatu kebenaran, ya, bahkan itu merupakan suatu kebatilan yang turun temurun. Maka kita sebagai dai untuk memperbaiki, ya, untuk meluruskan hal-hal yang seperti ini harus juga kita lakukan secara bertahap, ya. Dan kalau kita kembali kepada, ya, ayat-ayat Al-Quran juga turun secara bertahap. Bagaimana pelarangan minum khamar itu, haramnya khamar itu punya tahapan. Kita juga sebagai dai dalam memperbaiki seperti ini, apalagi itu sudah mendarah daging bagi seorang, ya, yang terjadi dalam suatu masyarakat, kita juga harus mengungkapkan secara bertahap dengan penuh hikmah. Hatta la yastathiru hamiyatan nas fakatiran ma tabda'ul munakashatu li bayanil haq wa tantahi bi khusumati sahsiyah. Supaya tidak menjadi sesuatu yang gempar dalam suatu masyarakat, karena ada kalanya kita berdiskusi, ya, dalam kebenaran, jika tidak dibarengi dengan hikmah dan tidak secara tadarruj, bisa saja mendatangkan suatu permusuhan, dan ini kita selalu menghindari. Ya, kalau kita sudah berusaha dan sedemikian rupa dan tetap saja begitu, karena, ya, kebatilan itu selalu mencari-cari kesalahan. Ya, kesalahan itu selalu mencari kesalahan dari orang-orang benar, ya, supaya kita tertolak. Ya, tapi kita perlu hadapi dengan penuh kesabaran. Lamma nakasha Musa Fir'auna wa mala'ahu ja'ahum bil ayatil bayyinat wa huwal mu'ayyidu minallahi ta'ala wa lam yuhajimuhum aw yusaffihuhum, ya, bal lam
balam yanfa'il bi ta'nihim fihi wa ramyihim lahum bis-sihr. Ya, jadi ini merupakan juga ya cara atau hikmah yang kita dapatkan dari ayat ini. Ketika Musa datang kepada Fir'aun dan para ya konco-konconya, mereka datang dengan al-bayinat, yaitu hujah-hujah yang jelas tentang kebenarannya, mukjizat yang tidak dapat disangkal oleh kebatilan, sesuatu yang sangat nampak jelasnya. Walam yuhajimuhum au yusaffihum, dia datang bukan untuk menyerang, ya, untuk menghadapi secara frontal, bahkan tidak mengata-ngatai dengan kata bodoh dan sebagainya. Ya, bahkan di saat dia pun ta'nun itu waramyihim lahum bisir, bahkan ya ketika dia pun dituduh, difitnah, dikata-katai sebagai penyihir, ya dia juga ya lan yanfa'il. Apa lan yanfa'il? Biasanya orang cepat beraksi. Ya, kita perlu di sini tegar, ya, tabah. Jangan langsung beraksi di saat ada tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Justru dia menjawab, Rabbi a'lamu biman ja'a bil huda. Tuhanku yang lebih tahu siapa yang pantas datang membawa kebenaran dari sisinya. Alal munazarati, alal munazir al mujadalatu billati hiya ahsan wan nushu li munazirihi wal buddu anil fujuri fil khusuma hatta yusibal gharda alladhi min ajlihi kamatil munazarah. Ya. Jadi kita dalam suatu diskusi ataupun debat, hendaknya dengan cara-cara yang baik, dengan cara menasihati dan menjauhi kata-kata al-fujur, ya, kata-kata seperti kurang baik, kamu ini bodoh dan sebagainya. Ya, bahkan saya termasuk dalam menghadapi itu, kadang menggunakan juga kata seperti kita harus berpikir. Ya, itu kadang walaupun secara tidak langsung, tapi kalau menghadapi seperti orang ini, ya, memangnya kita tidak berpikir apa, ya, iya, dan terpancing, ya, memancing. Jadi tetaplah lebih bagus kita arahkan mana ke jalan yang benar daripada kita mengatakan kamu ini tidak berpikir, kamu ini ya. Kita harus berpikir cerdas. Jadi sekarang ya, itu juga sebenarnya ya mungkin kalau secara orang awam kita hadapi, tapi kalau mahasiswa mungkin dia akan tersinggung. Ya, kalau kita katakan seperti itu. Ya, jadi lebih bagus ya kita arahkan seseorang bahwa inilah yang benar tanpa kita ada rasa yang menggurui ataupun ya kata-kata yang sifatnya merendahkan. Ya. Nah, karena tujuan kita adalah ingin menyampaikan suatu kebenaran, dan kebenaran itu sangat sulit ya diterima kalau orang yang kita hadapi sudah merasa tersinggung dengan kita. Ya, sangat susah lagi untuk kita ajak. Nah, demikian juga jika pada seseorang ya yang kita hadapi itu dia punya sifat-sifat yang jelek, jangan juga kita terlalu memuji-muji sesuatu sifat yang tidak perlu kita puji, karena itu justru menjadikan dia ya lupa diri. Jadi kita sampaikan memang bahwa ini sesuatu yang tidak benar dan sebagainya. Ya, liyuhadzir al-mujadil min ayyuzayyina lahu su'u amalihi li su'i kasbihi. Ya, hendaknya ya yuhadzir, mengingatkan, menasihatkan kepada seseorang yang perbuatannya kurang terpuji. Ya, jangan justru menyanjung-nyanjungnya dengan perbuatan-perbuatan itu. Yuzayyinu lahu su'u amalihi fayasuddahu dzalika an ittiba'il haq. Dan itu juga tidak bisa bermanfaat untuk kita menarik dia kepada kebenaran. Ya, jadi kita harus jujur, kita sampaikan kebenaran. Kalau itu memang sesuatu yang tidak tepat, tidak benar, paling tidak kalau kita anggap belum bisa kita ucapkan di situ, diamkan dulu, tunggu kesempatan untuk kita sampaikan. Namun jangan sampai membenarkan. Ya, sekarang ini sesuatu kadang-kadang sedikit tepuk tangan sesuatu yang sebenarnya kurang terpuji, masya Allah. Ya, kadang menggunakan kata ya
Ya kalau kita lihat secara umum ya, masyarakat saling memotivasi, padahal itu sebenarnya suatu adat-adat yang kurang bagus. Ya. Alal akli idza ra'al ayatil qati'a ayusallima laha wa la yurahjiha dhanna aw ya'tarida bihi 'alaiha fa innal haqqa haqqu ayyuttaba. Karena di sini juga ya kaitannya dengan dakwah beliau, dakwah Nabi Musa alaihissalam datang sebagai untuk berdiskusi, menyampaikan sesuatu dengan ayakan yang sempurna. Ya makanya ini juga kita perlu ya pelajaran bagi kita. Tentu kita ini tidak seperti bahwa kita didatangi orang rasul dan sebagainya, tapi kalau di antara kita sendiri yang mungkin kita sepadan dan sebagainya dalam berdiskusi ya, kalau memang kita lihat bahwa itu yang didatangkan adalah suatu kebenaran, ya kita harus berani akui, kita katakan itu adalah sesuatu yang benar dan tidak perlu lagi mencari-cari dalil-dalil yang sebenarnya kekuatan dalil itu adalah dhanni. Jadi kalau ayat qati'ah ya yang sudah sangat jelas ya, nastaslim wala nurajjihu ara'ana bidzanni, dan jangan kita ya membenarkan ya pendapat kita dengan mencari-cari dalil-dalil yang sebenarnya sifatnya adalah dhanni. Baik. Laqad aqama fir'aun adh-dhanna muqabilu ma ra'a min al-ayatil bayyinat. Ya, seperti Fir'aun. Ya, jadi ini sudah sangat jelas bahwa Fir'aun itu sebenarnya sudah meyakini bahwa dia itu di dalam kebatilan, dan apa yang dibawa Musa alaihissalam itu adalah suatu kebenaran. Kenapa? Karena semua yang dia ungkapkan adalah dhanni, adalah prasangka. Ya. Wa inni la adhunnuhu minal kadhibin. Ya, ungkapannya juga. Ya, dan sesungguhnya saya menyangka dia itu adalah bagian dari seorang pembohong. Ya, adalah bagian dari orang-orang yang berbohong. Nah, ini juga menandakan bahwa sebenarnya ya Fir'aun tidak menerima itu karena rasa setan. Ya, di sini mungkin ya kita bisa cepat saja tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan mimma yadullu ala uluwillah. Ini berkaitan dengan akidah. Ya, ketika Fir'aun memerintahkan ya memerintahkan Haman untuk dibangunkan menara ya agar supaya bisa ya mengintip di mana posisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini berkaitan dengan akidah tentang uluwullah Subhanahu wa taala. Ya, karena seandainya Allah Subhanahu wa taala itu ya bukan di atas, maka tidak perlu dia menggunakan kata atau memerintahkan untuk dibangunkan menara. Ya. Dan insyaallah yang terakhir, ya mungkin karena ini semuanya hampir bersamaan semua. Ya. Ja'alallahu ta'ala Fir'aun wa malaihi ahimmatan fisyarri wa du'atun ala abwabi jahannam. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala ya telah menjadikan Fir'aun bersama kuncu-kuncunya itu sebagai doa, yaitu pengajak, pendakwa kepada neraka, ya, kepada pintu-pintu neraka. Fal yakhtaril insanu tariqah imma taslim ilal haq wal inqiyadu laha. Sehingga Nabi Musa alaihissalam ya diutus untuk mengajak kepada jalan Allah. Sehingga orang-orang yang di sekitar itu, siapapun yang melihat dalam suatu ya dialog yang dihadapi ya dalam dialog ini ya ketika Nabi Musa menghadapinya Fir'aun, nah, kita ini ya sebagai al-muddai ya objek dakwah, fal yakhtaril insanu, hendaknya dia ya bijak dalam memilih, maukah memilih ya jalan yang salah, nah, imma taslim ilal haq, menyerah kepada atau tunduk kepada kebenaran, wa immal istikbaru wal inad, ataupun justru bersikap sombong ya, dan membangkang. Nah, inilah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beberapa poin-poin yang dapat kita tadabburi yang berkaitan dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bagaimana dakwah itu
ya bagaimanapun hikmahnya kita berdakwah, dan ini perlu kita senantiasa jaga, ya tetap akan menghadapi suatu tantangan. Apalagi kalau kita dakwakan dengan cara yang tidak bijak, sehingga kadang ya masalah itu ya lebih besar mudaratnya jika kita menyampaikan sesuatu yang benar tanpa dibarengi dengan suatu kebijakan. Yang jelas ingin, dan di sini perlu saya sampaikan, ya termasuk kita ini alhamdulillah du'atun ilal khair, bahwa yakinlah kalaupun ya mujizat Nabi Isa alaihissalam, mujizat Nabi Musa alaihissalam, demikian juga mujizat Nabi Isa alaihissalam, setelah beliau meninggal, ya maka mujizatnya itu telah berakhir. Berbeda dengan mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita perlu optimis. Beliau meskipun telah lama meninggalkan kita, tapi mujizatnya itu tetap ada, karena mujizat beliau adalah mujizat abadi, yaitu Al-Quran, risalah yang kita perjuangkan sendiri. Itulah Al-Quran yang merupakan mujizat utama beliau. Sehingga ya walaupun zaman yang begitu berkembang dengan majunya teknologi, dengan berbagai macam makar-makar, Islam itu semakin jaya. Di saat tuduhan-tuduhan negatif terhadap Islam, justru orang-orang semakin ingin tahu benarkah apa yang dikatakan itu, sehingga mereka pun kembali kepada Al-Quran membaca. Dan tidak sedikit orang-orang ya di negeri sana yang non-Islam justru memeluk Islam setelah kembali kepada Al-Quran. Bahkan Maurice Bucaille, seorang Prancis, ya berkebangsaan Prancis, seorang orientalis berkebangsaan Prancis, ya ketika tujuannya datang ke negeri Arab untuk mempelajari agar supaya bisa menancapkan pengaruhnya ya negeri-negeri barat di sana, justru dia tertarik kepada Al-Quran dan mempelajari bahasanya sendiri, yaitu bahasa Al-Quran sendiri. Dan setelah itu dia memeluk Islam, dan ketika beliau kembali ke negaranya, dia mengumpulkan para ilmuwan dalam satu gedung. Dia berbicara tentang Al-Quran dan kemujizatannya, dan orang-orang di dalam gedung itu semuanya takjub, ya sangat luar biasa. Dan setelah itu beliau pun langsung menyatakan, dan saya yang menyatakan di depan kalian semua bahwa saya sudah memeluk Islam, dan saya sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka apa yang terjadi setelah itu? Para hadirin yang banyak mengatakan, kalau begitu kami tidak mau lagi mendengar ceramah-ceramahmu. Jadi di sini sangat nampak sekali bahwa mereka itu menolak suatu kebenaran, ya, menolak bukan karena tidak mengetahui bahwa itu adalah suatu kebenaran, tapi karena kesombongan dan kecongkakan, sehingga mereka tetap bersikap gengsi dan menganggap bahwa itu adalah ungkapan-ungkapan yang dibuat sendiri oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ya yang dituduhkan oleh para kaum Quraisy dahulu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.